Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahi asbahna wa bismillahi amsayna wa bihi nahya wa bihi namut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang selalu dalam rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang insyaallah penuh dengan keberkatan ini, sejenak marilah kita merenungkan tentang hakikat kehidupan kita. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dihimpun dalam salah satu hadis Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Bahwa dunia ini, kata Rasulullah SAW, adalah mal'unah. Apa itu mal'unah? Mal'unah adalah terkutuk. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mal'unah itu terkutuk. Kalau kita mendengar kata-kata terkutuk, kedengarannya sangat mengerikan. Karena dulu ketika kita kecil, kata-kata terkutuk itu kita terngiang-ngiang ceritanya Malin Kundang. Seorang anak dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Atau cerita-cerita misteri yang mungkin waktu kecil dulu bahkan anak-anak kita selalu dibacakan, tentang cerita seorang putri menjadi angsa, seorang pangeran menjadi kodok misalnya, ya. Itu adalah akibat dari kutukan-kutukan yang dalam tanda kutip mungkin berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Mal'unah dalam bahasa kita memang diterjemahkan dengan kata-kata terkutuk. Tetapi mal'unah di sini dalam pengertian bahasanya adalah al-mub'adu anil khairati wal barakat. Jadi dunia ini, kata Rasulullah SAW, adalah terkutuk dalam arti dia dijauhkan dari kebaikan dan keberkatan. Maka ini juga tidak kalah mengerikannya. Kalau kita di dunia ini kemudian dunia itu ternyata terkutuk atau jauh dari kebaikan dan keberkatan, lalu kenapa kita harus tinggal di dunia? Mari rame-rame kita bunuh diri, kan begitu, ya. Lalu apa sih dunia itu? Dunia itu adalah kullu syai'in siwallahi, adalah dunia. Segala sesuatu selain Allah itu sesungguhnya adalah dunia. Karena dunia berasal dari kata dana yadnu, danaan, dunuan, ad-dunya. Dana itu artinya adalah dana, jangan di bahasa Indonesiakan, ya. Kalau dana duit, ya. Dana ya dana ya, itu duit. Dana artinya adalah rendah. Rendah. Jadi segala sesuatu selain Allah itu pada hakikatnya nilainya adalah rendah, tidak ada nilainya apa-apa. Ya. Kalau begitu siapa dunia itu? Diri kita termasuk dunia. Istri kita yang cantik itu juga dunia, ya. Rumah kita dunia, anak kita juga dunia,
apa saja selain Allah yang ada itu namanya dunia. Artinya segalanya itu nilainya rendah belaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia adalah rendah, tidak ada nilainya apa-apa sebenarnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seandainya dunia ini kita tahu hakikatnya, dia tidak lebih dari sebelah sayap nyamuk belaka. Maka pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan-jalan pagi dengan sahabatnya. Di jalan beliau melihat ada seekor anak kambing, ya, yang sedang tergeletak mati di tengah jalan. Sudah anak kambing kecil mati busuk, telinganya, kalau orang Jawa maaf saya nggak tahu apa terjemahannya dalam bahasa yang lain. Kalau bahasa Jermannya itu telinganya ini puter gitu ya. Puter itu apa? Ya telinganya rusak atau kecil mengkeret begitu ya. Jadi sudah mati, telinganya saja tidak sempurna. Maka para sahabat mengatakan, siapakah yang mau mengambil anak kambing ini? Siapa yang mau diberi anak kambing ini? Atau siapa yang mau membeli anak kambing ini? Kata dia, jangankan membeli ya Rasulullah, kita diberi saja kita tidak mau. Apa yang bisa kita ambil dari kambing seperti ini? Sudah mati, bau, telinganya tidak sempurna lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia itu lebih rendah lagi daripada seekor anak kambing ini. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu ketika dunia hakikatnya seperti itu, diri kita hakikatnya seperti itu, istri kita, anak kita, harta kita, rumah, mobil, apa saja yang kita miliki hakikatnya seperti itu, apakah artinya kemudian kita harus bersikap skeptis, bersikap putus asa dengan dunia ini, bersikap tidak butuh lagi dengan dunia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Sesungguhnya segala yang ada di dunia ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Illa, ada persyaratan Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan dunia kita ini bermanfaat. Ingat, kebalikan mal'unah adalah mubarakah. Dunia ini adalah terkutuk, yakni tidak berkah. Tidak ada kebaikannya sama sekali, kecuali kalau kita ingin menjadikan dunia kita penuh berkah, illa yang pertama adalah zikrullah. Kecuali apabila dunia ini kita penuhi dengan zikrullah, hati kita akan membusuk bagaikan kambing tadi. Apabila hati kita tidak kita isi dengan zikrullah, ya, rumah kita yang megah, yang mewah, menjadi rumah yang terkutuk apabila rumah kita tidak kita jadikan sebagai tempat untuk berzikir kepada Allah. Istri kita yang cantik, istri kita yang kita puja-puja adalah istri yang terkutuk, Masya Allah, kecuali apabila istri kita selalu mengingatkan kita kepada Allah. Ya, jangan sampai Bapak Ibu sekalian, dulu ini anak muda ini terutama ya, dulu sebelum beristri, sebelum punya istri, rajin ke masjid, jauh dimanapun dia pergi. Begitu punya istri, jilbabnya ngiket dia di rumah, ya, karena di rumah jilbabnya tidak dipakai untuk ngiket suaminya. Ya. Mau pergi ke masjid dia nggak bisa karena terikat jilbab istrinya. Ya, berat sekali ketika sudah nikah mau pergi ke masjid. Ya, berat sekali kalau mau ikut pengajian. Maaf, ini adalah istri terkutuk. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Dulu ketika rumah kita masih kecil, ya, banyak orang yang ikut kita ajak ngaji di rumah, ya. Kalau di kampung setiap malam Jumat kita baca Quran, ada pengajian walaupun rumahnya mungkin dihampar dengan tikar karena masih lantai tanah. Tapi begitu rumahnya sudah dibangun menjadi gedung, ya, pengajian sudah tidak ada lagi karena rumahnya sudah di tembok pagar besi tinggi, diberi anjing lagi. Ya. Rumah yang seperti ini adalah rumah yang terkutuk. Untuk kita jalan kaki rajin ke masjid. Sekarang kita setelah punya mobil, mobil kita tidak bisa mengantarkan kita pergi ke masjid. Maka mobil kita ini juga terkutuk. Maka tidak ada cara untuk menjadikan apa yang ada pada diri kita selain bahwa itu semua harus bisa menjadikan sebagai sarana kita untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, Rasulullah kemudian berhenti di situ dan kemudian beliau bersabda bahwa sesungguhnya anak manusia begitu dia bangun pagi, yaqul ibnu Adam, anak manusia kemudian dia berkata, yang diingat langsung begitu bangun pagi adalah mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Ya. Yang langsung masuk dalam pikiran dia adalah hartanya, kekayaannya, jabatannya, ya, pekerjaannya. Sebelum membaca sedikit pun doa kepada Allah, langsung yang diingat adalah, waduh, saya jangan sampai terlambat ini. Ya. Padahal belum dia baca doa bangun tidur, belum dia sholat, yang dipikirkan langsung pekerjaannya, yang dipikirkan langsung jabatannya. Ya, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tapi kebanyakan kemudian yang diprioritaskan adalah dunia ini. Ya, begitu dia bangun dari tidurnya. Walaisa min malihi illa thalatha. Padahal kata Rasulullah, hartanya itu tidak lebih dari tiga bagian. Ma akaltahu fa'afnaitah. Adalah apa yang kamu makan, tapi yang dimakan itu akan hilang. Ya, yang kita makan, kita bekerja susah payah, sehari katakanlah kita dapat gaji 100 dolar, ya. Yang kita makan paling pol-polan, paling kenyang, berapa di sini satu makan? 10 dolar lah katakanlah, 30 dolar. Masih ada lagi, kalau sehari makan 3 kali ya 30 dolar, berarti masih ada 60 dolar atau 70 dolar lagi kita punya. Ya. Wa ma kasaitahu fa ablaitah. Yang kedua adalah apa yang kita pakai. Hasil jerih payah kita makan habis, kita pakai rusak. Ya, wa ma kasaitahu fa ablaitah, yang kita pakai akan rusak. Tidak ada di dunia ini hukum sunatullah, ya, terhadap apa yang kita gunakan pasti rusak. Yang disimpan saja rusak, apalagi yang dipakai. Mobil dipakai rusak, rumah dipakai rusak, apa saja, bahkan istri juga bisa rusak kalau dipakai. Ya, jadi artinya bahwa tidak ada yang tidak rusak di dunia ini, tetapi yang kita pakai itulah yang selalu mungkin kita kita bangga-banggakan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wama anfaqtahu fa'amdaitah. Bagian yang ketiga adalah apa yang kita infakkan, dan yang kita infakkan itulah sesungguhnya yang menjadi PMA. Ya,
PMA itu apa artinya? Penanaman modal akhirat. Ya, itulah yang nanti akan diberikan kepada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau kita mau menyimpannya untuk Allah, tidak sekedar itu nanti dikembalikan 100%, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali apa yang kita miliki. Ya. Padahal ketika kita nyimpan dari duit kita misalnya kepada Allah, ya, kalau kita mungkin nyimpan duit di bank, perginya kita harus pakai baju yang mentereng, kemudian malu kalau kita masa pergi ke bank bawa 100 atau $1, ya. Ada nggak yang berani mau nyimpen duit di bank $100 gitu ya. Tapi kalau kita mau nyimpen di akhirat apa? 10 sen saja kita berani, ya. 10 sen kita masukkan ke kota dan Allah tidak akan menolak. Ya. Kalau kita simpen di bank 10 sen ya kita diketawakan, bahkan kita mungkin diusir lagi, suruh pulang. Nanti 10 tahun lagi itu kalau sudah kumpulin 1 sen sampai 10 tahun bawa ke sini. Begitu. Maka apa yang kita infakkan di jalan Allah itulah sesungguhnya bagian dari harta kita yang akan kembali sepenuhnya kepada kita, bahkan berbunga hingga 700 kebaikannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini ketika kita tidak jadikan sebagai sarana untuk mengingat Allah, maka ia adalah terkutuk. Kemudian cara kedua untuk menyelamatkan kita dari kutukan adalah wama walah. Imam Nawawi menerangkan makna wama walah itu artinya adalah segala sesuatu yang kita taklukkan, yang bisa kita kuasai untuk bertaat kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja diri kita. Ya. Harus bisa kita kuasai untuk bisa taat kepada Allah. Ya. Jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu, kita ditunggangi oleh nafsu dan kemudian membuat kita maksiat kepada Allah. Apa saja harus bisa kita kuasai dan bisa melayani kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sesuatu itu kemudian melalaikan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak sarana-sarana kemudahan, tetapi ia bisa menjadi pedang bermata dua. Apa saja? Tapi tinggal kita yang berkuasa. Harta misalnya, Islam tidak melarang harta, tetapi harta itu al-mal fil yad walaysa fil qalb. Al-mal fil yad walaysa fil fuad. Harta itu adanya di tangan bagi seorang muslim, bukan di hati. Oleh karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama besar di bidang ilmu fikih dan ilmu tazkiyatun nafs. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya. Sebagai bukti bahwa beliau ini pedagang yang kaya raya, pernah 2 kali kapal beliau karam di tengah lautan dengan harta dagangan yang berisi emas dan kain, ya, permata, itu sepenuh kapal itu. Ya. Pada waktu beliau mendengar yang pertama kapalnya kerem, ya, atau karam, ya, beliau menangis. Ya. Santrinya kemudian bertanya, wahai Syekh, bukankah Syekh telah mengajarkan kepada kami bahwa segala sesuatu itu adalah takdir Allah? Kenapa begitu mendengar kapalnya karam, Syekh ini menangis? Bukankah itu semuanya adalah kehendak Allah? Ya, dan Syekh mengajarkan supaya kita tidak terikat hatinya dengan dunia. Kata dia, saya menangis ini bukan karena sedih, ya, terhadap kapal saya yang karam itu. Saya sedih dengan hati saya.
Ya, saya meratapi hati saya yang belum tenang, ya, masih terkejut ketika harta saya ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Jadi saya kemudian berpikir, kenapa hati saya seperti ini? Ya, artinya dia menangis kepada hatinya, menangis terhadap hatinya, karena hatinya ternyata masih berat, ya, ketika kapalnya tenggelam. Jadi yang ditangisi bukan harta dia, tetapi hati saya ini yang saya tangisi. Kemudian terdengar yang kedua kalinya, ya, kapalnya karam juga, dan pada ketika itu beliau terlihat tersenyum. Ditanya, dulu Syekh menangis, sekarang tersenyum, apa itu rahasianya? Kata dia, sekarang alhamdulillah saya sudah bisa menguasai hati saya. Melihat kapal saya mendengar kapal saya tenggelam, saya tidak terkejut sama sekali, dan saya menjadikan itu sebagian dari infak kami di jalan Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Oleh karena itu, harta bagi seorang mukmin, Rasulullah mengatakan ni'mal malu lirajulin salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang diberikan kepada orang saleh, karena harta yang diberikan kepada orang saleh itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka al-malu fil yad wa laysa fil fuad. Harta itu adanya di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Kalau orang Jawa mengatakan harta mung seasto orang nganti melebuing dodo. Harta hanya sebatas tangan, tidak sampai masuk ke dalam dada. Itu bagi seorang muslim. Apa bedanya? Ketika harta itu hanya ada pada tangan, kita bisa berkuasa terhadap harta kita. Mau kita bawa kemana dia, kita infakkan di mana saja dia. Tapi kalau harta itu sudah menguasai hati kita, ya, kalau kita mau infak, Bapak Ibu sekalian, kita mesti pikir-pikir dulu. Ya, alasannya nanti dulu lah saya tak konsultasi kepada istri. Konsultasi, ya, berat. Ya. Karena apa? Adanya di sini, dia sudah menguasai kita, tidak ada di tangan kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka solusi yang kedua dari keterkutukan itu adalah wa ma walah. Apa saja yang kita kuasai untuk taat kepada Allah. Pangkat, ya, ketika kita kuasai dia untuk taat kepada Allah. Seorang polisi berbanding dengan seorang ustadz, dia punya pengaruh dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ada kawan saya, ya, di Malang, ada preman-preman yang mabuk-mabukan di jalan, ya, yang negur ustadz, dia dipukul oleh preman itu dengan botol minumannya, ya, kepalanya. Tapi ketika polisi yang beramar ma'ruf nahi mungkar, gak usah dia ngomong apa-apa, cukup ditunjukkan pistolnya saja, walaupun mungkin pakai tangan begini, ya, udah takut itu preman, ya. Nah, jadi ketika itu diniati untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu menjadi pelayan, ya, pangkatnya menjadi pelayan bagi dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, cara untuk menyelamatkan kita dari laknat Allah, dari keterkutukan adalah aliman. Maka hendaklah kita menjadi orang yang alim, orang yang memahami agama ini dengan benar. Jangan sampai ketika kita punya ilmu yang begitu banyak, ilmu yang begitu tinggi, menyebabkan kita menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Man zada ilman walam yazdad bihi tuqan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang semakin bertambah ilmunya tetapi semakin menjauhkan diri dari Allah, maka tidak memberikan apa-apa selain dan semakin tersesat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lau balagha al-mar'u ilman ananas samai walam yazdad lahu ma'rifatan li rabbih, ya, falaisa lahu minal ilmi syai'un. Barang siapa yang mempunyai ilmu bahkan sampai menyentuh langit, ya, sampai menyentuh langit, tetapi ilmunya itu tidak membawa dia untuk tahu Tuhannya dengan benar, maka sesungguhnya dia tidak punya ilmu sama sekali. Ya, orang yang punya ilmu tetapi tidak membimbingnya untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan, mengenal hak-haknya yang benar,
maka dia sesungguhnya tidak mempunyai ilmu sedikit pun. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hendaklah kita berusaha untuk menambahkan ilmu, menambahkan pengetahuan kita tentang Allah, tentang hak-hak kita kepada Allah, tentang syariat ini dengan benar, ya, supaya kita bisa menjadi hamba yang taat, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena apa? Yang mempunyai rasa khasyah seperti yang diterangkan oleh Ustadz Agus ataupun Ustadz Gugun tadi malam, yang memiliki rasa khasyah, rasa takut, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah hambanya yang berilmu, orang yang alim. Lalu siapa itu si alim? Kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan, laisal alimu illa man bi'ilmihi amilan. Bukanlah orang yang alim itu kecuali dia orang yang mengamalkan ilmunya. Atau tidaklah dikatakan dia sebagai orang alim sebelum dia mengamalkan ilmunya. Maka kita harus berusaha untuk menjadikan sarana kemudahan di dunia ini untuk menyebabkan kita selalu belajar dan belajar untuk memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki aspek-aspek yang lain di dalam kehidupan kita, dan menjadikan kita mendapatkan nur, cahaya, penerang yang bisa mengeluarkan kita dari kejahiliahan untuk mengenal kebenaran yang sebenar-benarnya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah au muta'alliman. Artinya karena tidak ada di dunia ini Bapak Ibu sekalian orang yang absolut mutlak dia orang alim, ya. Karena kalau orang itu sudah alim, sudah mengatakan bahwa saya ini orang alim, ya, saya sudah tidak lagi butuh ilmu, sudah cukuplah ilmu yang saya miliki. Maka kata Imam Hasan Al-Bisri, maniktafa bi'ilmihi faqad bada'a jahluhu. Barang siapa yang dia merasa sudah cukup dengan ilmunya, maka mulai nampaklah kebodohannya, ya. Karena tidak ada namanya orang sudah cukup dengan ilmu. Semakin kita belajar, maka semakin nampak sesungguhnya kita ini butuh ilmu. Maka muta'alliman, bahkan seorang syekh besar sekalipun, dia harus tetap menjadi muta'alliman, orang yang selalu gemar belajar dan belajar dan belajar. Oleh karena itu, sesuai dengan yang riwayat ataupun kata-kata yang ma'thur yang dikatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu bagi seorang muslim itu sejak kita di buayan ibu, bahkan di perut ibu, sampai kemudian kita di liang lahat, itu adalah masa yang harus kita pergunakan untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmulah insyaallah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa ilmu ini yang akan mengangkat derajat kita, terutama ilmu Al-Quran. Ya, ilmu Al-Quran adalah ilmu yang tertinggi dari sederet ilmu-ilmu yang lain. Para ulama mengatakan, Imam Mawardi mengatakan, sebelum kalian mengajarkan apapun kepada anak-anak kalian, maka yang harus diajarkan adalah la ilaha illallah, dan kemudian diajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ilmu yang terutama yang harus menjadi landasan fitrah ataupun kesucian anak-anak kita. Menjaga hati, menjaga fitrah anak-anak kita, menjaga iman dan tauhid mereka, agar besar mereka senantiasa mempertahankan akidahnya, keyakinannya, agamanya, sampai kemudian dia mengetahui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahkan untuk berla ilaha illallah, yakni memberikan kesaksian tidak ada yang berhak disembah di dunia ini atau dalam semesta wujud ini kecuali hanyalah Allah, itu butuh fa'lam, butuh orang itu berilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka hanya dengan 4 cara inilah sesungguhnya dunia kita bisa kita manage, dunia kita bisa kita atur, dunia kita bisa menjadi dunia yang berkah, dunia yang penuh dengan kebaikan. Jika tidak, maka naudzubillah,
maka dunia kita, diri kita, anak kita, istri kita, mobil kita, pangkat jabatan kita, semuanya terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala kutukan-kutukan itu dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu zikir kepadanya, menjadikan segalanya untuk taat kepadanya, dan senantiasa kita belajar dan belajar untuk mendapatkan ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.